Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, untuk sahabat pengangguran dan semua dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat bagaimana dalam kita melakukan penjarangan anggur pada varian Ninel, Everest, Stradigradi, Julian, Heliodor, dan juga Gospi, dimana di saat ini yang kita buahkan kisaran 100 pohon dan setiap pohonnya kurang lebih mulai 30 dompol sampai 50 dompol seperti itu. Jadinya kita akan ready kurang lebihnya di 4.500 dompol anggur yang akan kita lakukan penjarangan. Dan mari kita lihat seperti apa proses yang dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan penjarangan tersebut. Penjarangan baru dilakukan satu kali ya bro. Nanti kemungkinan ada seleksi kembali setelah nanti buah-buah ini sudah membesar, dan sekiranya masih harus diperlukan penjarangan lagi, nanti akan penjarangan yang kedua. Tapi untuk saat ini kita akan selesaikan dulu penjarangan yang di tahap pertama ya bro. Ini adalah hasil-hasilnya yang sudah dilakukan penjarangan. Sementara di sana juga masih ada yang sedang melakukan proses penjarangan ya bro. Lakukan penjarangan bro. Ini 50%. Ini hasilnya atau yang dibuang sudah kita ada di bawah, ini sudah di bawah, dan ini yang sudah dilakukan penjarangan. Untuk yang belum dilakukan penjarangan seperti ini bro. Ini posisinya terlalu banyak atau berhimpitan seperti ini. Nanti kita dalam mengurangi itu, yang kita kurangi adalah yang ada di bagian dalam, yang pertama, yang keduanya, yang ukurannya tidak sama, sehingga nanti dalam pembesarannya atau kematangannya dengan dibuang yang tidak sama ukurannya itu akan menambah serempaknya kematangan secara bersama dalam setiap dombolnya. Ini sampai kurang lebihnya 40 sampai 50% dalam pengurangan. Kita ambil yang ukurannya tidak sama dulu, selanjutnya kita ambil yang posisinya di dalam. Yang posisinya di dalam walaupun besar itu biasanya dikurangi, karena agar nanti posisinya saat matang atau saat besar itu bisa rajin melingkar tanpa ada yang berhimpitan. Apa tujuan kita dalam melakukan penjarangan? Yang pertama akan memperbesar buah, yang kedua saat kita ada kendala, misalnya di dalam tangkainya itu ada penyakit atau ada hama, dalam penanganannya kita akan bisa melakukan secara maksimal. Karena kalau tidak dilakukan penjarangan, misalnya seperti ini, nah misalnya seperti ini rapat, nanti membesar rapat dan ada hama atau ulet ataupun kutu-kutuan yang masuk ke dalam sini, kita lakukan penyemprotan itu tidak bisa maksimal, tidak bisa terkena pada hama tersebut. Makanya penjarangan untuk anggur ini sangat diperlukan. Selain itu, pertimbangan kami
walaupun ini dikurangi 50%, tapi nanti pembesarannya bisa tetap kualitasnya menjadi lebih bagus. Misalnya kalau ini dengan dilakukan penjarangan seperti ini, nantinya membesar akan bentuknya bagus, beri-berinya besar-besar, simetris, lebih menarik. Tapi kalau dengan tanpa dilakukan penjarangan, misalnya seperti ini rapat, misalnya dalam satu bonggol itu sama-sama 300 gram, tapi ini buahnya kecil-kecil dan kurang menarik, pasti untuk pengunjung atau konsumen memilih yang sama-sama 300 gram tapi yang jumlahnya atau yang bednya besar-besar. Itulah pertimbangan kami, walaupun istilahnya harus perlu tenaga, harus perlu waktu yang kita perlukan, tapi untuk penjarangan itu memang sangat penting untuk dilakukan dalam proses pembuahan anggur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam anggur, tanah subur, tanam anggur bersama Dr. Wijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.